Oke, saya izin untuk tidak menyalakan kamera ya, agar suaranya stabil, biar nanti tidak terputus-putus, walaupun sudah saya record ya. Maksudnya nanti biar tetap tersampaikan apa yang saya bicarakan. Suara saya bisa terdengar dengan baik. Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini kali pertama kita melakukan perkuliahan via Zoom ya. Biasanya kita melakukan pertemuan secara langsung dan pernah sekali saya siapkan materi untuk satu pertemuan gitu ya. Dan ini pertemuan yang pertama untuk kita melakukan pembelajaran via Zoom. Nah, tadi saya sudah mengirimkan pesan kepada siapa? Dinda ya, untuk dikirimkan laporan Iya, Pak. bacanya. Koran bacanya agar nanti bisa saya baca sekilas. Nanti untuk filenya nanti dikumpulkan ketika pertemuan di kelas. Sambil menunggu kiriman masuk, saya ingin mendengarkan bagaimana hasil membacanya dari coba Mbak siapa ini ya? Nuvita, Nuvita ya. Panggilannya siapa? Nuvita. Halo? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Punya Silakan. punya saya di laptop filenya. Saya nggak bawa printnya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana hasil membacanya? Disampaikan. Oke, sambil menunggu kesiapan mentalnya, saya minta Mawar terlebih dahulu kalau begitu. Silakan Mawar. Baik, Pak. Izin menyampaikan laporan baca saya. Di sini laporan baca ini mengambil judul tentang teks karya sastra sebagai variabel dalam semiotik. Sebuah teks karya sastra berfungsi sebagai variabel yang dapat dianalisis melalui tanda-tanda dan dapat menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Karya sastra merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya yang disampaikan melalui wujud teks karya sastra. Jadi, karya sastra sebagai teks karya sastra sebagai variabel dalam semiotik, menurut saya ini eh, semua karya sastra atau teks karya sastra itu memiliki sebuah tanda yang bisa dianalisis atau diberikan penilaian oleh pembacanya atau si pembaca ini bisa memberikan makna dari teks karya sastra tersebut. Dalam teks karya sastra sebagai variabel semiotik, kita bisa menganalisisnya melalui filologi. Filologi, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan studi teks sastra yang berkaitan dengan latar belakang budaya kehidupan pendukungnya termasuk bahasa, sejarah, adat istiadat, agama. Filologi memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan ekstrinsik yang menganalisis karya sastra dari luar termasuk latar belakang, sejarah,
pengaruh-pengaruh dari luar sastra termasuk aspek sosial, psikologi yang melatar belakangi cerita atau pengarangnya. Yang kedua yaitu pendekatan interistik. Ialah pendekatan dengan menganalisis karya sastra dari dalam dan mengaji unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur struktur itu meliputi tokoh, alur, setting, perwatakan, dan gaya penulisan. Jadi selain eh, si pembaca tadi meng- jadi si pembaca tadi bisa menganalisis teks karya sastra atau memaknai teks karya sastra melalui ilmu filologi tersebut dari dua pendekatan tersebut. Terima kasih, Pak. Mawar, terima kasih yang telah disampaikan. Saya meluruskan satu pernyataan yang agak terpeleset tadi ya. Yang dimaksud tadi adalah melalui unsur intrinsik ya. Intrinsik in dalam ya. Tadi penyebutannya sempat melenceng. Ya, jadi intrinsik dan ekstrinsik. In di dalam, ekstrinsik itu di luar. Tetapi kalau kita menyebut ekstrinsik, itu bukan berarti benar-benar berada di luar ya. Tetapi ada sangkut pautnya melalui semiotik itu bahwa ada simbol yang menghubungkan kita dari dalam teks ke pada teks yang ada di luarnya atau di luar karya tersebut. Seperti itu. Cukup menarik ya. Tadi siapa tadi yang Nuvita sudah siap menyampaikan laporan bacanya? Oh, dia keluar ya? Nggak ada ya? Iya, Pak, ini dia Oh, itu ini. keluar sendiri dari Zoom-nya. Iya, sinyalnya biasanya kurang baik. Nah, ini sudah bergabung lagi. Bisa terdengar suara saya, Nuvita? Di mana? Pelan-pelan, santai. Ya, nggak usah grogi. Baik, saya membaca tentang yang menurut Brovers pengaruh perusak karya sastra yang tak kenal ampun yang menggerogoti sebuah teks sepanjang waktu penurunannya. Kenyataan teks apapun juga cenderung berubah dan tidak stabil wujudnya sepanjang masa. Masalah ini yaitu karya sastra sebagai variabel dengan konsekuensinya untuk fungsi karya sastra sebagai tanda. Dalam model semiotik, yaitu hubungan dan peranan membaca serta faktor-faktor lain yang relevan yang ditimbulkan oleh model tersebut. Selanjutnya, filologi atau tekstologi sebagai studi sejarah teks. Fisiologi dalam tradisi barat diperluas artinya sehingga praktis sama dengan studi kebudayaan berdasarkan teks dan bahan-bahan. Istilah tekstologi akan dipergunakan untuk menunjukkan studi sejarah teks. Sebuah karya mungkin tersimpan dalam beberapa versi, yaitu masing-masing diwakili oleh sejumlah naskah. Istilah teks dipakai secara umum untuk wujud sebuah tulisan. Batas antara versi dan naskah tidak jauh berbeda, namun tidak cukup berdekatan pula disebut satu versi. Ada tiga macam tekstologi menurut ragam penurunan teks, yaitu pertama tekstologi yang meneliti sejarah teks lisan, yang kedua tekstologi yang meneliti sejarah teks manuskrip, yang ketiga tekstologi yang meneliti sejarah buku catatan. Yang ketiga yaitu tekstologi buku cetakan, yaitu Bovers mengatakan pengkritik sastra harus menjadi jelimet
serta meninggalkan kepercayaan kekanak-kanakan pada kemutlakan kata cetakan. Dengan perbaikan teknologi percetakan jelas menjadi perubahan yang penting. Buku catatan dapat disebarluaskan dalam bentuk dan yang identik dengan jumlah yang cukup besar. Tentunya ada sebab musabab teks cetakan tidak mantap. Yang pertama ada perubahan dalam hal transliterasi dari satu sistem tulisan ke sistem lain. Selanjutnya penggaran kembali sebuah teks yang sudah dicetak oleh pengarang. Sebuah teks cetakan diubah atas anjuran atau petunjuk penerbit. Hanya teks teknologi naskah sedikit sejarahnya. Itu metode yang dikembangkan oleh Latchmat berpangkal pada hipotesis bahwa sebuah teks pernah tercipta dalam bentuk asli yang unik dan murni. Tujuan utama fisiologi menurut mereka ialah memulihkan teks asli dan murni itu. Baik, cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada telepon sebentar ini tadi ya. Masih sangat tekstual. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya, masih tekstual ya, masih mawar yang saya bisa menemukan dia sudah bisa keluar dari teks. Satu lagi, satu lagi. Dinda, ayo Dinda. Baik, Pak. Di sini saya tentang yang teks karya sastra sebagai variabel dalam model semiotik. Ini hampir mirip dengan PowerPoint yang Bapak sampaikan dari Ferdinand de Saussure. Jadi teks itu sebagai sistem tanda. Jadi Saussure itu memandangkan sastra sebagai rangkaian tanda yang terdiri dari penanda, signifier, dan petanda signifier. Makna ini tuh muncul melalui hubungan, jadi melalui hubungan dan tanda di antara tanda-tanda tersebut. Jadi melihat teks sebagai sistem tanda yang membangun makna melalui hubungan paradigmatik dan sintamatik. Lalu ada satu lagi teori dari Charles Sanders Peirce mengatakan bahwa sastra itu berfungsi sebagai representamen, yaitu tanda yang merujuk pada objek atau realitas atau konsep tertentu yang diinterpretasi oleh interpretan atau pemaknaan oleh pembaca. Jadi, Peirce ini menganalisis teks sebagai representasi yang menciptakan makna melalui ikon, indeks, atau simbol. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, cukup lumayan ya, cukup lumayan. Sekarang saya akan sedikit mengulas ya, biar kita kembali lagi ke pemahaman yang seharusnya ya, biar kita kembali ke pemahaman yang seharusnya. Sebentar. Share screen saya tadi yang mana ya?
Oke. Tadi sudah saya masukkan ya share screen terkait konsep ya. Ada contoh saya carikan tadi gambar gitu ya. Saya share lagi gambarnya biar bisa memahami ya bagaimana teks sastra itu dipahami sebagai variabel-variabel semiotik ya. Ahli semiotik yang paling terkenal memang dari bahasa yang dikonsepkan oleh Ferdinand de Saussure ya. Nah, di sini saya coba carikan tadi di Google. Ini bukan konsep saya, tapi saya carikan agar kalian mudah menangkapnya. Ini ada dua teks, ya, ada dua teks yang sisi kiri yang berbentuk mawar, ya, bukan mawar teman kalian itu ya, bukan ya. Tapi ini adalah bunga mawar, ya, yang ini kursor saya bergerak. Ada tertangkap Ya, kursornya enggak? Nah, ini variabel pertama dan ini variabel kedua. Tapi ini bukan variabel untuk sastra ya. Nanti akan saya carikan variabel sastra setelah ini ya. Jadi yang pertama ini adalah variabel tentang bunga ya. Dan yang satu ini motor ya. Ini bunga mawar, yang ini adalah motor Suzuki Satria. Satria F150 atau Satria Fu itu ya yang di masyarakat kita menyebutnya sebagai Satria Fu, Satria yang bentuknya kecil. Ya. Nah, ini kita cermati kembali. Kita ke tanda yang pertama. Ya, ini ada bunga mawar. Ya, tandanya. Ini tanda. Bunga mawar itu adalah tanda. Nah, terus penandanya apa? Penandanya. Ayo coba silakan. Siapa yang bisa menjawab? Kalau bunga mawar ini adalah tanda, penandanya apa? Petandanya apa? Ayo silakan. Izinkan saya menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, penanda itu bentuk dari bunganya. Dan tanda itu mungkin warnanya. Jadi dari bunga mawar itu kan banyak macamnya. Kalau misal di sini dijelaskan nih mawar hitam, berarti tandanya hitam, penandanya itu bentuk bunganya itu mawar. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, silakan satu lagi. izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mawar. Kalau menurut saya itu tandanya itu bunga mawarnya. Oke. Kalau penandanya itu bunganya. Maksudnya maknanya itu loh dari makna bunganya gitu seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi di sini. Konsep semiotiknya Ferdinand de Saussure itu seperti di tabel yang apa ini ya, istilahnya, kotak yang atas itu disebutkan satu, dua, tiga. Yang pertama itu tanda, yang kedua itu penanda, dan yang ketiga petanda. Tidak hanya tanda ya, tapi ada petanda. Ada tiga. Oke, ada tiga ya. Nah, ini ketika kotak bawah ini secara teorinya ini adalah kotak yang atas, kemudian ini adalah objek yang harus kita analisis menggunakan kotak yang atas. Ya, jadi fungsi dari teori itu membantu kita menganalisis objek. Katakan objeknya ini adalah di kotak yang kedua. Ya, nah, oke, sudah ya. Berarti yang nanti ketika menjawab itu berarti harus ada tiga teori ini. Oke, saya beri kesempatan kembali untuk memperbaikinya Mawar dan Dinda. Siapa yang mau lebih dahulu?
Silakan Mawar dulu lah Mawar ya, silakan Mawar. Tiga teori itu harus masuk di objek sini. Silakan. Ayo, Mawar, suara saya Baik, terdengar. ya Pak, baik, izin menjawab. Kalau yang pertama yaitu tandanya tuh bunga mawar. Terus yang selanjutnya yang kedua yaitu penanda yang menandai bunga mawar tersebut. Jadi kita eh, harus memahami bunga mawar tersebut, warna apa, jenisnya apa. Seperti itu mungkin. Yang ketiga yaitu petanda. Bunga mawar kan ini Pak, biasanya digunakan untuk eh, simbol cinta. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Dinda mau memperbaikinya atau sama dengan yang disampaikan Mawar? Dinda, Oh iya Pak, jadi pemahaman saya ini di sini tuh sebagai penandanya itu adalah bentuk penandanya tuh dari warna bunga tersebut. Kurang lebih sama sih Pak kayak punya mawar. Jadi petandanya tuh bunga apakah itu dan menandakan itu dari warnanya dan maknanya sendiri. Jadi makna kan muncul melalui hubungan di antara tanda-tanda. Jadi dengan penandanya warna merah berarti bunga apakah itu? Kalau di sini mawar berarti memaknai bahwa cinta. Kurang lebih seperti itu, Pak. oke. Tadi share screen yang pertama itu penanda yang umum ya, general. Sekarang saya beri penanda yang spesifik. Kita masuk ke teks sastra atau kita masuk ke puisi. Ya, tadi sudah ditangkap oleh Dinda dan Mawar dan sudah disampaikan setelah saya sampaikan bagaimana konsep tentang semiotik, bahwa teori semiotiknya Saussure itu ada tiga tanda, ya. Kemudian, waktunya tinggal 10 menit. Nanti kita kalau belum selesai penjelasan saya, nanti kita masuk lagi ya setelah ini tertutup ya. Ini tinggal 10 menit warningnya. Suara saya terdengar? Iya, Pak, terdengar. Baik, Pak. Oke, jadi silakan dicermati ini kita masuk ke teks sastra dengan Kidung Cintaku ya, konsepnya kita menggunakan teori semiotik ya.
Tandanya apa yang kalian temukan? Tandanya, ketika tadi bunga mawar gampang ya kita melihat itu bunga mawar. Kemudian di sebelah kanan tadi itu ada bagan yang menunjukkan konsep tentang Satriafu. Ya, yang ketiga ini ada puisi. Ya, ketika teori tadi kita masukkan di puisi ini, bagaimana kalian bisa menggunakan teori itu? Ya, coba silakan Mawar. Dari konsep yang difahami tadi tentang bunga mawar, nah sekarang kamu bawa ke sini. Bagaimana caramu untuk memasukkan teori tadi ke puisi ini? Izin menjawab, Pak. Oke, Eh, untuk tandanya mungkin ini orang laki-laki dan perempuan. Untuk penandanya yaitu puisi. Puisi yang sudah terbentuk ini. Untuk petandanya yaitu makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Terima kasih. oke. Dinda, Untuk saya di sini sebagai tanda itu adalah puisinya, penanda itu adalah makna yang dimaksud puisi serta bentuk puisinya yang ada laki-laki dan perempuan. sudah begitu saja? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi dasar sekali ya. Ya, enggak apa-apa karena pemahaman dasar itu penting sebagai pijakan. Ya, itu karena mengajari teorinya tadi melihat bunga mawar, ya. Jadi kalau kita membawa teori itu ke sini, jadi bagaimana kita bisa menyampaikan makna dari puisi ini menggunakan teori, ya. Jadi kalau tanda itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, berarti di sini adalah puisi karyanya Ayu Kumala dengan judul Kidung Cintaku yang dibentuk sedemikian rupa, ya, tipografinya menyerupai sebuah bentuk di realitas, ya. Bentuk dari realitas itu yakni bentuk badan puisinya. Itu bentuk apa sih? Apakah sama semua satu kelas melihat bentuk isi puisi ini? Kalau tadi Dinda dan Mawar, laki-laki dan perempuan. Apakah yang lain melihat yang lain atau selain laki-laki dan perempuan? Apakah semuanya sama? Mengikut. Coba diperhatikan dan dicermati dengan baik. Itu kira-kira selain seperti yang disebutkan Dinda dan Mawar, bentuk laki-laki dan perempuan, ada bentuk apa kira-kira? Atau tidak memahami bentuknya, atau tidak ada suara? Ini loh. Ini tuh kalau dari bentuk, ini bentuk apa sih? Membentuk apa sih? Ya, di Orang sini yang sedang jatuh cinta. orang sedang jatuh Orang, cinta. iya Pak. Saya, Pak, Ya, silakan, Firman. ini seperti bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Mungkin begitu. Berarti ini ada orang tua dan ada anak. Oke, Ya, Firman. Jadi mungkin yang besar ini orang tua artinya Firman, dan ini yang kecil ini adalah anaknya. ya, Adakah bentuk yang lain? Ada dua pemaknaan berarti sekarang ya dalam satu kelas sudah mulai pecah.
Ada yang melihat bentuk lain. Ya. Ini puisinya awalnya dari sini. Kemudian ini ada spasi. Ya, kemudian semua rata dan di sini ada spasi di sini. Ya, kemudian ini ada spasi juga. Nah, sampai ininya seperti ini. Iya, ini seperti ini. Adakah yang bisa melihat bentuk yang lain? Oke, kalau masih terlihat abstrak, mari kita baca. Mari kita baca. Mari kita baca. Gedung Cintaku, by Ayub Kumala. Dalam debar tarian terselip kerinduan dalam sunyi lara, merajut kasih muara kalbu, mengungkap diri bahwa aku pemuja di balik tabir rahasia kasih. Tahukah engkau jika setiap simpul senyuman cantik purnama bagai senyum malam pertama pernikahan kita yang telah menghantarkan hasratku ke tepi kebahagiaan. Wahai kekasih di sudut ruang hati, dengarlah janjiku ini. Walau kesulitan dan jadi rintangan, kita lewati bersama. Biarkan daku menjagamu dalam tiap desahan nafas. Meski terkadang dalam bisu daku kemas tetes bening dan jatuh. Meski setelah ini harus kubasuh luka dalam setiap senyum ceria. Aku tetaplah sang pangeran yang akan selalu menjaga dirimu, yang menyulam sebuah harapan dalam keyakinan atas dirimu. Dalam bias malam-malam sepiku, antara air mata mengering, aku tetap di sini. Selamanya akan selalu setia menjagamu. Sampai bila nafas ini terhenti, aku tetap mencintai. Kasih, terkadang dalam kebisuan ini aku mengeluh. Bukan sebab dirimu, melainkan aku menyesali betapa bodoh diri ini bila tak mampu menjagamu sepenuh hatiku. Pemilik hatiku. Lampung 24 Oktober 2016. Jadi ketika dibaca, oh ternyata ini adalah kisah bagaimana percintaan sepasang kekasih sampai akhirnya menikah, gitu ya. Nah, kalau membaca seperti itu, maka sangat berterima apa yang dilihat bentuknya oleh Firman bahwa ini karena ini sudah menikah, ada hubungan, ya kadang tiba-tiba itu hubungannya terhenti, ya, atau ada jeda, ada air mata, ada sepi, gitu. Ya, maka apa yang dilihat Firman ini berarti seorang ayah dengan anaknya. Nah, sedangkan yang dilihat oleh Dinda itu berarti sama Mawar kisah kekasih. Ya. Jadi ada dua pandangan, bukan pemandangan ya, tapi dua pandangan. Yang dua anak perempuan tadi, ya Dinda dan Mawar itu melihat sebagai sepasang kekasih, tetapi Firman melihat sebagai ayah dan anaknya. Nah, maka di situ bentuk akan membantu, ya. Ketika dimaknai sebagai anak berarti perjuangan mereka juga salah satunya untuk menjaga keluarga, untuk menjaga anak. Jadi hubungan itu sudah tidak berhenti antara sepasang kekasih laki-laki dan perempuan, tetapi sudah ada buah hati, yakni anak. Ya, kidung cintanya. Ya. Kalau dilihat dari Mawar sama Dinda melihat ini adalah sepasang kekasih gitu ya. Maka ada yang kecil, ada yang besar. Berarti yang besar ini yang mencintai dan ini yang dicintai ya. Kadar cintanya antara yang besar dengan yang kecil ini dari simbol ini. Kalau kita menggunakan pembacaan yang pertama, cara membaca ya, bukan berarti mana yang benar, mana